Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Siti Indah Arikayati, Muhammad Alvin Pratama, Putri Indira, Eva Laili Putri, dan Muhammad Zidan Aditya. Kami di sini ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Ukuran Pemusatan Bagian Modus dan Hubungan Ketiganya. Baik, langsung saja saya Siti Indah Arikayati akan membacakan materi yang pertama, yaitu modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul dalam suatu data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan materi hari ini. Baik, untuk selanjutnya jenis-jenis modus. Pertama, data yang memiliki satu nilai modus disebut unimodal. Lalu kedua, data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Dan ketiga adalah data yang memiliki lebih dari dua nilai modus disebut multimodal. Untuk macam-macam modus, yaitu modus data tunggal. Mencari modus pada data tunggal tidak perlu menggunakan rumus. Modus dapat ditentukan dengan mendaftar nilai data mulai dari nilai yang terkecil atau juga bisa mendaftar nilai dalam sebuah tabel. Modus data kelompok. Untuk modus data kelompok dapat ditentukan dengan cara menggunakan rumus. Dengan mencari kelas interval yang nilai frekuensinya terbanyak yang dapat disebut nilai kelas modus. Setelah itu hitung dan carilah modus dengan menggunakan rumus. Untuk rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah B1 per B2 plus B3 dikali P. Untuk keterangannya, MO adalah modus, TB sama dengan tapi bawah kelas modus, B1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, B2 sama adalah selisih frekuensi kelas modus dengan setelahnya, dan P adalah panjang interval nilai kelas. Saya Eva Laili Putri akan melanjutkan materi selanjutnya. Hubungan ketiganya. Mean, median, dan modus adalah nilai yang digunakan untuk mewakili seperangkat data. Ketiga ini tersebut sering juga disebut dengan ukuran kecenderungan terpusat, sebab kecenderungan dari nilai-nilai tersebut memusat pada bagian tengah suatu perangkat data. Pada analisis data, biasanya fokus perhatian tidak terletak pada keseluruhan data, tetapi terletak hanya di mana data tersebut memusat. Oleh karena itulah, nilai-nilai rata atau mean, median, dan modus sering digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistik. Distribusi frekuensi, hubungan antara rata-rata atau mean, median, dan modus. 1. Jika rata-rata atau mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata atau mean, median, dan modus akan terletak pada suatu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Saya Putri Indira akan melanjutkan materi selanjutnya. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar daripada modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata atau mean akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng ke kanan atau kemencengan positif. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata mean akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif, jadi sebaliknya. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya untuk mengenai penjelasan tentang pengerjaan soal modus. Baik, saya Muhammad Alvin Pratama. Di sini saya akan menjelaskan cara kita menghitung atau mencari modus data tunggal dan modus data kelompok dari suatu contoh soal. Baik, langsung saja dari data tunggal. Contoh soal yang pertama yaitu
diketahui nilai ujian bahasa Inggris siswa kelas 6 yaitu 75, 80, 80, 85, 75 dan seterusnya. Perlu diketahui pengertian dari modus itu tadi adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data ataupun nilai dengan frekuensi yang tertinggi atau terbesar. Baik, kita mencari modus dari data contoh soal ini. Sebenarnya cara menghitung modus di data tunggal menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama, kita mengurutkan nilai dari data ini, mengurutkan dari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Kita cari nilai yang terkecil dahulu mana? 75. Kita tulis saja 75. Kita urutkan, apakah ada yang 75 lagi atau angka yang 75 lagi? Itu ada di sini. 75. Apakah ada lagi? Ini. Ini. Sudah tidak ada. Langsung ke angka yang selanjutnya setelah 75, yaitu kita lihat 80. Kita tulis 80. 80 lagi ada. Mana? Ini. Setelah 80, 85. 85 lagi. Apakah 85? Sini. Setelah itu 90. Terus 95, 95. Baik, sudah kita urutkan mulai nilai yang terkecil sampai nilai yang tertinggi. Langsung saja kita mencari modus, yaitu dengan atau kita melihat nilai mana yang sering muncul, yaitu ada di ini, di 85. Ini adalah modusnya. Terus cara yang kedua, cara kita yang kedua yaitu dengan mengelompokkan atau mendaftar nilai dan frekuensinya. Contohnya yang tadi ini 75 ya. 75 ada berapa? Kita tulis dulu 75. 1, 2, 3, 4. Tulis saja 4. Setelah itu 80. 80 ada berapa? 1, 2, 3. Tulis saja 3. Terus 85. 85 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 90. 90 ada 1 ya. 1. Terus 95. 95 ada 1, 2. Nah, kita sudah mendaftar dengan cara mengelompokkan nilai dan jumlah frekuensinya. Kita lihat frekuensi mana yang terbesar, yaitu ada di sini, 5, berada di nilai 85. Inilah modusnya. Modus. Sudah kan? Nah, terus perlu diingat kembali, jika terdapat satu modus, yaitu dinamakan modus unimodal. Jika terdapat dua modus, dinamakan bimodal. Nah, bagaimana contoh ya? Contoh ini
datanya saya tambahin ini angka 75. Berarti 75. Jadi ini 75-nya ada 5. Jadi modusnya ada 2, yaitu 75 dan 85. Inilah yang dinamakan bimodal atau modus. Terdapat 2 modus. Bagaimana jika lebih dari 2 modus? Misalkan ini 5 ya. Misalkan kita ada sebuah data dan modusnya itu ada 3 atau 4 atau berapa. Itulah yang dinamakan jenis modus multimodal, yaitu terdapat lebih dari 2 modus. Baik, itulah tadi penjelasan saya dari contoh soal yang pertama. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua dari data tunggal. Saya bacakan, tentukan modus berat badan 50 siswa kelas 9 pada tabel samping ini. Ini soal dari sebuah tabel, kita mencari modusnya. Sebelum mencari modus, kita harus sesuaikan jumlah frekuensi atau jumlah siswa apakah sesuai dengan yang ada di soal. Kita hitung dulu jumlah siswa atau jumlah frekuensinya. 10 tambah 13 2, 3 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 6 tambah 4 sama dengan 50. Sesuai? Sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa mencari modusnya. Kalau teman-teman menemukan soal jumlah frekuensi ini tidak sama dengan yang ada di soal, mungkin yang membuat soal typo ya. Nah, baik, kita mencari modusnya, yaitu dengan melihat frekuensi mana yang terbesar, yaitu ada di frekuensi 13 dengan nilai 53. Inilah modusnya. Mudah kan? Jadi modus berat badan 50 siswa kelas 9 yaitu 53 dengan siswa atau jumlah frekuensi 13. Baik, kita lanjut ke modus dari data kelompok atau mencari modus dari data kelompok. Yaitu langsung saja contoh soal yang pertama. Tentukan modus umur para pekerja di sebuah pabrik sepatu, yaitu dengan nilai kelas seperti ini dan frekuensinya ini dalam sebuah tabel. Perlu diingat kembali rumus mencari modus dari sebuah data kelompok, yaitu mo atau modus sama dengan TB atau tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Perlu diketahui TB ini adalah tepi batas bawah nilai modus. D1 adalah selisih antara frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi dengan frekuensi setelahnya. Yang P adalah panjang nilai. Baik, kita cari kelas modus terlebih dahulu. Nilai kelas modus adalah frekuensi yang terbesar. Lihat tabel ini, mana frekuensi yang terbesar, yaitu ada di sini 32 dengan nilai kelas 31 sampai 36. Nah, ini adalah nilai kelas
Ini adalah nilai kelas modus. Nah, baik. Langsung kita masuk rumus. Kita mencari TB. TB tadi adalah tepi bawah nilai kelas modus. Nah, nilai kelas modus kita adalah ini. Jadi rumusnya mencari tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berapa? 31. 1 kurangi 0,5 sama dengan 30,5. Ini adalah tepi bawah nilai kelas modus. Kita mencari D1. D1 tadi adalah frekuensi, selisih frekuensi dari frekuensi sebelumnya. Kita lihat frekuensi nilai kelas modus kita adalah 32, berarti cara kita mentransisinya yaitu 32 dikurangi 20, yaitu 12. Tulis saja 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Ini adalah D1-nya. Terus kita mencari D2. D2 frekuensi, selisih frekuensi dengan frekuensi setelahnya. Jadi 32 dikurangi 19. 32 dikurangi 19 sama dengan berapa? 13 ya? Dan 13. Terus kita mencari P. P adalah panjang nilai kelas. Ini nilai kelasnya ini. Ini adalah nilai kelas. Kita mencari panjangnya yaitu dengan menentukan selisih antara sini dengan sini atau sini dengan sini sama saja. Berarti berapa? 25 dikurangi 11 dengan 6. 30 kurangi 24 dan 6 sama saja. Begitupun dengan ini dikurangi ini sama saja. Jumlahnya tetap 6. Nah, baik, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus ya. Modus sama dengan tepi bawah nilai kelas modus berapa? 30,5 ditambah D1-nya berapa? 12 per D1 tambah D2. 12 tambah 13 kali P panjangnya 6. Tulis dulu. 12 kali 6 72. 13 12 sama 13 25. 75 per 25. Nah, untuk kita mencari modus yang dibutuhkan adalah bentuk angka atau bilangan desimal, sedangkan yang ini adalah angka atau bilangan pecahan. Bagaimana cara kita merubah ini ke desimal atau pecahan ini ke bentuk desimal? Mungkin teman-teman masih ingat, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya agar jumlahnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Baik, kita cari bersama-sama. Sini saja. Maaf, ini tadi 72 per 25 sama dengan maaf ya Allah, kurang fokus. 72 berarti dikalikan berapa agar menjadi 10 atau 100 atau 1000, yaitu dikali 100 saja, 100 ya. 100 berarti dikali 4, terusnya juga dikali 4. 72 kali 4 248.
Nah, karena angka 192 berarti komanya ke belakang 2. Di 2,88. Bilangan pecahan 72 per 25 adalah 2,88. Kita tulis sedang. Jadi 30,5 tambah 2,88 sama dengan, hitung ayo, 33 berapa? 38. Ini adalah modusnya, yaitu berada di sini, 33,38. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua dari data kelompok, mencari modus dari data kelompok. Nah, soal yang kedua yaitu ada contoh histogram, sebuah histogram, dan kita disuruh untuk menentukan modusnya. Bagaimana caranya? Kita hitung bareng-bareng atau kita cari bersama-sama. Kita lihat di histogram ini frekuensi mana yang terbesar. Ini frekuensi, ini data. Di mana yang tinggi atau terbesar? Yaitu 15. 15 ada di nilai kelas 45, batas bawah 45, dan batas atas 50,5. Atau lebih bawah ya, maaf. Jadi inilah nilai kelas modus. Nilai kelas modus. Kurang apik sih. Maaf teman-teman. Ini nilai kelas modus. Kelas modusnya ada di sini, tabel sini. Nah, baru itu kita langsung masuk ke rumus. Nah, dari histogram ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan tempat atau letak modus nanti, yaitu dengan menarik titik sudutnya. Ini caranya. Jadi ada di sini, kita tarik lurus ke bawah. Lurus ya. Kita bisa tebak nanti modusnya berada di sini. Kita tebak saja. Mari kita ke masukkan ke rumus. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus. Karena kita sudah mencari atau sudah ditentukan tepi batas nilai kelas modusnya ada di sini, yaitu tulis saja 45,5 tambah D1. D1 adalah frekuensi, selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Kalau frekuensinya ini 15 di sini, jadi sebelumnya di sini berapa? 8. 15 kurangi 8 7 per 7 tambah D2. Frekuensinya di sini 15. Setelahnya itu selisih frekuensi dengan setelahnya. Setelahnya yaitu frekuensi di sini, setelahnya yaitu sini dengan jumlah frekuensi 12. 15
kurangi 12, 3. Kali panjangnya. Panjangnya kita bisa menentukan selisih antara ini dengan ini, atau dengan ini, atau dengan ini. 60 kurangi 60,5 kurangi 50,5 yaitu 5. Atau bisa di sini 40,5 kurangi 35,5 yaitu 5. Sama saja, jumlahnya sama saja, panjang kelasnya sama saja, di 5. Modus sama dengan 45,5 tambah 7 kali 5, 35 per 70 dan 10. Ini masih angka atau nilai pecahan ya, kita rubah ke desimal. Karena sudah penyebutnya sudah 10, ya udah komanya kita ke belakang, tarik ke belakang, yaitu 25,5 35,5. Jadi modus sama dengan 45,5 tambah 3,5 berapa? 49. Ini adalah modusnya. Nah, baik, kita sesuaikan apakah tebakan kita tadi benar di sini kan? Apakah sesuai nilai 49 atau di sini? Ya, sesuai. Tentu saja sesuai. Nah, gimana? Kita telah mencari data modus dari data kelompok di contoh soal dalam bentuk histogram. Baik, bagaimana? Mencari modus indah dan menyenangkan, bukan? Jelas menyenangkan dong. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Baik.